Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani ya. Jadi kembali hari ini kita update ya sahabat tani ya, perkembangan padi Denok 66 yang musim ini musim MT2 di luar prediksi kita. Kita tanam padi Denok 66 dengan harapan di musim ini itu enggak ada hujan deras, enggak ada banjir, tapi kayaknya prediksi kita salah karena di MT2 yang harusnya kemarau ternyata malah airnya melimpah seperti ini. Ini di rawa, pematangnya jebol dan tanaman padi Denok 66 di sawah ini ya agak sering terendam sahabat tani ya. Kembali untuk padi Denok 66 ini saat ini kita pantau di rawa usia 13 hari setelah tanam. 2 hari yang lalu kita sudah pupuk ya sahabat tani ya, dengan pupuk ya subsidi aja pupuk Ponska, kemudian urea dan SP-SP-an. SP-SP-an ini di toko pertanian ya banyak, termasuk yang harganya satu sak 150.000, 50 kilo, dan alhamdulillah menurut pengamatan saya ini termasuk cocok ditanam di rawa. Ya, jadi untuk padi ini kita tanam di rawa dalam nih, airnya dalam sahabat tani ya. Rawanya dalam dan untuk posisi pematang sudah jebol karena diterjang oleh derasnya aliran sungai. Nah, kembali untuk padi Denok 66 di rawa memang baru yang rel ya, artinya di rel kita tanam di sini. Yang kemarin itu punya tetangga dari rawa berkarat cocok, dan ini padi memang karakter padinya bisa ditanam di MT1 atau MT2. Nah, ini untuk padi Denok 66. Nah, kendala apa yang kita hadapi ketika menanam padi di rawa? Yang satu yang jelas karena musim ini luar biasa untuk hama kepiting ya, bukan hama ya, binatang yang sebenarnya ini dia tidak rusak tapi dia rusak pematang, sehingga di pematang itu selalu bolong, airnya selalu masuk. Kemudian yang kedua adalah hama tikus ya sahabat tani ya, luar biasa untuk serangan hama tikus, dan mudah-mudahan musim ini ya kita nggak tahu karena rezeki itu ada yang ngatur. Tikus juga kalau musimnya nggak makan ya nggak makan. Nah, untuk padi Denok 66 sahabat tani ya yang akan dan yang sudah menanam, ini bisa dipanen kisaran usia 80-85 hari di MT2 atau MT Gadu. Kalau MT1 atau rendeng 85 sampai 90 hari tergantung dari ketinggian ya, permukaan tanah dari air laut. Semakin tinggi daerah ini memang agak semakin lama usianya ya, dengan tekstur nasi yang pulen ya, ini sangat pulen dan cocok ya setelahnya untuk dikonsumsi warga Indonesia yang suka nasi dengan tekstur pulen ya. Jadi untuk padi Denok 66 ini termasuk padi yang mudah pelakuannya, pupuknya, perawatannya beda dengan padi-padi yang kita kembangkan, kita tanam seperti AGT 303 yang memang butuh perawatan ekstra. Tapi ya tidak ada salahnya kalau kita memperlakukan tanaman kita, tanaman padi kita ya dengan maksimal. Artinya sebelum terserang penyakit kita protek, kita tangkal baik insektisidanya ataupun fungisidanya
Ya, jadi di usia 15 hari ini seharusnya ya kita sudah mulai semprot dengan insek dan fungi ya, termasuk herbisida. Ya, karena herbisida juga akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan padi. Kemarin sudah disemprot dengan herbisida Sirendi ya sahabat tani untuk lahan ini ya. Mudah-mudahan kalau sahabat tani lihat ini rumput satu pun tidak ada yang tumbuh ya, karena ini memang satu faktor dia tergenang air kemudian dihajar dengan herbisida Sirendi ya. Itu yang di atas yang agak tinggi mungkin keadaannya berbeda dengan yang di bawah yang selalu tergenang air. Kita lihat ya perkembangan padi yang di atas bedanya apa dengan yang tergenang air selalu di sini. Nah, sekarang kita lihat perkembangan yang di pematang agak atas yang termasuk tinggi, sehingga kita lihat sekarang perbedaannya sahabat tani ya. Rupanya satu kendala memang rumput ya, rumput ini atau gulma ini banyak ya. Ini gulma musen berdaun sempit kemarin. Kalau Sirendi enggak tatas ya sahabat tani ya, kita nanti akan semprot dengan basagran. Kemudian perkembangannya juga daunnya lebih sehat, lebih melur. Yang ada di bawah sana yang tergenang air ya. Jadi kalau kita amati memang Denok 66 ini kategori padi yang menyukai air ya. Jadi kategori padi yang menyukai air, sehingga ya pengamatan saya ini cocok ditanam di rawa yang berair ya. Sehingga ini jadi salah satu pilihan untuk ditanam di MT1 atau rendeng, karena ditanam di saat ini saja ini alhamdulillah di rawa ya. Perkembangannya usia 12 hari setelah tanam ini sudah lumayan cukup bagus, walaupun ada kendala satu tikus yang sudah ada 1-2 mulai cawel-cawel ya sahabat tani ya. Jadi seperti ini kita sudah pupuk, kemudian sudah dilakukan penyemprotan herbi, tapi untuk rumput berdaun sempit musen memang kurang maksimal ya. Kita akan nanti spray dengan herbisida yang khusus berdaun sempit. Oke, sampai di sini informasi saya. Mudah-mudahan yang akan dan sedang menanam padi Denok 66 ya, beginilah ya yang kita tanam di MT2 saat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.